Penyakit zahir dan batin. Di sebuah desa kecil di pinggiran negeri, hiduplah seorang sufi tua bernama Syekh Ibrahim. Ia terkenal bukan karena ilmunya yang tinggi, tetapi karena kelembutan hatinya dan kemampuan membaca luka jiwa orang-orang yang datang padanya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda bernama Harits yang tampak sehat secara lahiriah. Wajahnya bersinar, tubuhnya kuat, dan tutur katanya penuh percaya diri. Ia datang bukan untuk berobat, tetapi untuk menguji sang sufi. "Wahai Syekh," kata Harits, "engkau disebut orang bijak. Maka katakan padaku, mana yang lebih berat, sakit badan atau sakit jiwa?" Syekh Ibrahim tersenyum tipis dan mengajaknya duduk di bawah pohon zaitun. Ia menunjuk ke arah seorang kakek yang sedang terbaring di serambi masjid. "Lihatlah kakek itu, kakinya bengkak, jalannya terlatih, dan ia mengerang kesakitan. Ia tahu ia sedang sakit. Maka ia datang kemari, berharap aku membantunya," ujar Syekh. Harits mengangguk, "Ya, karena sakitnya terasa." Syekh lalu memandang Harits dalam-dalam. "Namun engkau," katanya perlahan, "datang kemari dengan dada penuh kesombongan, lidah yang tajam terhadap orang lain, dan hati yang keras terhadap kebenaran. Tapi engkau merasa tidak sakit sedikit pun." Harits terkejut. "Apa maksudmu, Syekh?" Syekh Ibrahim mengambil sebuah cermin tua yang retak di salah satu sisinya, lalu meletakkannya di depan Harits. "Lihatlah wajahmu, apakah retaknya mengubah rupamu?" "Tidak," jawab Harits. "Namun cermin itu tak bisa menunjukkan bayangan yang utuh." Begitulah hati yang sakit, ia tak bisa melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia butuh cermin lain yang jernih. Itulah mengapa penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Ia tak terasa, tapi mematikan. Ia tak terlihat, tapi merusak semua. Harits terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu menusuk ke dalam dadanya, bukan dari luar, tapi dari dalam. "Bagaimana aku tahu hatiku sakit, wahai Syekh?" bisiknya. Dengan kerendahan hati, jawab sang sufi. "Karena hanya orang yang rendah hatinya yang mau mendengarkan peringatan orang lain, menerima nasihat, dan membiarkan hatinya diperiksa serta disembuhkan." Hari itu, Harits pulang tanpa banyak bicara. Namun sejak saat itu, ia sering kembali, bukan untuk menguji sang sufi, tapi untuk membersihkan cermin di dalam jiwanya. Hikmah. Penyakit zahir terasa dan bisa diobati karena tampak oleh mata dan terasa oleh tubuh. Namun penyakit hati dan jiwa tersembunyi di balik keakuan, kesombongan, dan kebiasaan. Ia baru bisa dikenali bila seseorang mau melihat dirinya lewat cermin orang lain, melalui nasihat, teguran, dan kasih sayang. Dan hanya hati yang terbuka yang bisa disembuhkan.